Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga Sabtu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap semangat. Di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat terbang, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Jadi kita sepakat Pak Amel yang dilema etika aja nih, masalah siswa tadi karena tidak ada di sini gitu kan, mungkin saja bisa ditunjukkan dari mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan ada Pak. Atau bahkan sepengalaman Bapak waktu menangani siswa di sana kan bisa juga Pak. Walaupun Bapak kondisinya masih waktu itu sebagai guru biasa, maksudnya masih guru. Kemudian pengalaman Bapak ada di situ, kemudian di situ kan pasti ada keputusan, pengambilan keputusan itu bisa juga dijelaskan. Seperti itu tadi yang siswa berprestasi kemudian harus gimana nih memutuskannya, bahkan tidak padahal dia nih aset nih. Gitu. Padahal dia diterima di SMA 1 umpamanya katakanlah seperti SMA yang favorit kan gitu Pak. Nah, sedangkan dia sudah pernah membawa nama baik sekolah tersebut di ajang kabupaten bahkan di provinsi. Apa sih pertanyaannya? Itu tentang dilema etika ya. Jadi dilema etika ini memang ya mungkin pernah juga kasus seperti ini yang kita alami, anak yang artinya mungkin sulit diatur atau mungkin mungkin akademiknya kurang, namun di sisi lain ya di non akademiknya mungkin prestasi. Nah ini saya selaku guru maupun sebagai kepala sekolah sekarang itu memang harus apa namanya harus mencerna, harus memutuskan. Artinya bagaimanapun juga yang namanya anak pendidikan itu kan kita lihat dari sisi baiknya juga. Jadi bukan hanya semata sisi jeleknya. Ya. Untuk anak yang mungkin di akademinya kurang tapi prestasinya bagus, yaitu ada penilaian gitu ya, penilaian dari kami. Artinya bagaimanapun itu harus kita bantu, ya, kita perhatikan, karena jadi bukan hanya sekedar akademiknya saja. Siapa tahu nanti kedepannya anak ini memang pengalaman kami, anak yang mungkin pada saat pendidikan dasar menengah itu agak kurang, tapi pada saat dia di perguruan tinggi itu justru dia melonjak prestasinya gitu ya, baik itu akademik maupun juga prestasi akademiknya ya. Itu akan terjadi ya. Jadi jangan sampai kita langsung menjustis anak ini prestasinya akademiknya kurang, itu suatu saat ke depan enggak. Itu pengaruh daripada waktu, pengaruh juga pada lingkungan, pengaruh pada
ada juga termasuk ya anak tersebut punya kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya itu ada gitu. Jadi akan merubah sikap yang tadinya yang pada saat pendidikan dasarnya kurang, pada saat dia sudah berkembang tinggi ada yang melonjak, ada yang luar biasa itu kan. Nah itu yang pernah saya alami gitu ya pada saat sebagai guru maupun di sekolah. Baik Bapak, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terkait kasus tersebut? Kalau kasus tersebut, kalau saya yang langsung artinya sebagai pimpinan ya saya juga dengan anak buah segala macam ya berkolaborasi ya karena sedepan artinya kita dari sisi positifnya tetap kita inikan juga. Makanya setiap kenaikan kelas itu saya tekankan dengan anak buah atau guru. Artinya kita jangan sampai melihat akademiknya saja, kita lihat baiknya anak tersebut di sini ada sisi kelebihannya apa misalkan kita lihat ya. Kalau akademiknya atau mungkin istilahnya kerajaannya kurang, kita lihat di sisi lain. Karena yang namanya pendidikan itu kan mendidik memang agak sulit bagi kita ngajar ya. Jadi anak yang tadinya istilahnya belum ada perubahan atau perbaikan, suatu saat nanti baik itu sudah adanya berhasil kan biasanya sekolah ataupun guru. Nah itu untuk apa namanya kasus kalau itu terjadi dan langsung saya sebagai pimpinan langsung saya arahkan ke sana. Berarti ada pihak-pihak tertentu yang dilibatkan untuk pengambilan keputusan tersebut seperti itu ya Pak? Iya. Terima kasih Bapak. Mungkin selama Bapak mengambil satu sikap ya kebijakan tertentu, apakah Bapak membuatnya dalam bentuk tahap-tahap, langkah-langkah atau proses yang sedang berjalan Pak dalam mengambil keputusan yang menimpa seorang siswa ini? Ya. Jadi kalau misalkan ada menikah dengan anak di kita ya, kita memang butuh masukan atau proses ya. Kalau itu memang harus istilahnya pada saat mulai kenaikan kelas saya juga melihat informasi dari guru-guru baik itu guru tikanya maupun guru matanya. Jadi itu biasanya saya lakukan terhadap anak didik. Dan saya terus terang aja ya sebagai pendidik itu sedikit pun tidak merasa apa namanya sentimen anak. Jadi saya justru perjuangan gimana anak saya ini supaya bisa lulus gitu ya atau berhasil gitu, baik dia lulus dari sekolah yang saya ambil di sini maupun nanti ke depan. Ini bisa tidak sulit berkembang gitu ya. Artinya saya itu berusaha supaya anak ini sukses gitu ya. Sukses di sini maupun nanti sukses ke depannya ke lebih lanjut lagi gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, pastilah ada hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam menjalankan suatu keputusan. Nah menurut Bapak apa saja hal-hal tersebut? Keputusan yang efektif ya seperti yang saya uraikan tadi bahwa saya tidak memutuskan secara sepihak. Tetap saya perhatikan artinya dari sisi-sisi lain ya, baik itu informasi dari orang tuanya, sisi dari walinya, kemudian juga dari makannya gitu ya. Bahkan tidak untuk mungkin dari warga sekolah yang dia tempati misalkan ya. Dari situ mungkin dengan laporan-laporan atau kejadian-kejadian atau kejadian yang pernah dia lakukan gitu. Jadi kalau memang berat sekali ya kita tetap berarti bisa dikatakan meminta pertimbangan dari berbagai macam pihak Pak? Iya gitu. Karena bagaimanapun juga sekolah tidak bisa sendiri-sendiri. Tetap kita memutuskan karena kita sebagai warga sekolah itu warga sekolah bagaimana kita punya punya kesempatan untuk memberikan informasi. Jadi yang tahu persis di lapangan kan guru, kemudian juga wali kelas, bahkan tidak ada kemungkinan istilahnya kalau memang kita butuh informasi dari istimewa petugas kebersihan pun kalau memang itu kita butuh ya kita pertimbangkan juga ada. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi ini setelah prosesnya kita mengambil satu keputusan terlebih dahulu.
tentu keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu setidaknya kemungkinan menurut kita ya itu sudah benar, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ada yang tidak. Artinya begini, ada yang pro, setuju dengan kita, ada yang kontra. Nah, apakah selama ini ada tantangan-tantangan yang demikian Pak menurut Bapak berpengalaman? Ya, memang yang namanya pro kontra pasti ada ya. Gitu ya. Tapi sebagai pimpinan gitu ya, jadi kita berikan apa namanya arahan, kita berikan penjelasan sehingga yang tadinya kontra mungkin yang bisa menerima apa yang kita putuskan dalam apa namanya putuskan anak dan itu yang istilahnya harus tetap dia sekolah sini atau kita harus kembalikan kepada orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang gini Pak ya, kita memutuskan itu ya seperti saya sampaikan tadi, kontranya itu wah tinggal sekolah-sekolahnya sekolah terlalu manusiawi itu pasti ada. Tapi kita berangkat gini ya, sebagai pimpinan, sebagai pendidikan, kita gimana caranya anak ini supaya lulus dari sekolah kita ya, di sekolah kita. Jadi sedikit pun tidak ada rasa sentimen, tidak ada rasa dendam karena itu memang harus sebagai apa namanya, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang sedikit pun ada yang namanya dendam ya. Yang kata orang untuk kali senja guru kilo itu jangan sampai ada di beda zaman sekarang. Zamannya tahun lain biasanya. Dulu mungkin ya zaman kita waktu kuliah dosen kilo itu pernah saya rasakan itu kan, misalnya orangnya nggak bisa ngomong dia aja, bahkan kita bertanya pun istilahnya langsung di apa namanya langsung dijawab yang nggak menyenangkan gitu ya. Sekarang zamannya lain, kita jauh sekarang pertama sekali ini. Nah, jadi itu kalau dalam materi yang kami terima, Bapak sudah menerapkan satu prinsip atau sudut pandang ya, paradigma peraturan dengan rasa kasihan, kemudian juga Bapak mempertimbangkan juga jangka pendeknya bagaimana untuk menyelamatkan siswa itu, dan juga memikirkan jangka panjang kalau kita berhasil membina anak ini sampai menjadi orang yang sukses ya. Jadi itu yang menurut saya tadi Pak, saya tanyakan adakah ada tanah untuk itu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk selanjutnya pada saat kasus itu terjadi, bisa jadi kita melakukannya secara mengambil keputusannya secara otodidak langsung di situ, atau bahkan juga bisa meluangkan waktu. Nah, dari kasus yang ada tadi, apakah Bapak meluangkan waktu atau langsung mengambil keputusan di situ pada saat itu, ataukah di waktu-waktu yang lain kemudian bisa menjadwalkan atau seperti apa Pak? Jadi untuk kasus seperti itu memang biasanya itu memang apa namanya masukan dari informasi dari wali kelas, Perlu penjadwalan dari Bapak? Biasanya itu berkaitan dengan panggilan, biasanya itu panggilan sekian, nanti tanggal sekian, biasanya nanti kepala sekolah, kemudian dekannya, seperti yang harus seperti kemarin itu kan, kemudian wali kelas itu dihadapkan untuk forum ya di ruang kelas sekolah. Nah dari situ nanti kita ambil keputusan, oh ini memang harus diputuskan ini gitu kan, di sini harus putuskan, harus tegas, kemudian bisa dibina segala macam, biasanya gitu. Jadi tidak bisa sepihak, tidak bisa langsung diputuskan. Namanya ini kan membawa ini, menaungi instansi ini ya. Jangan sampai nanti istilahnya kasus ini jadi apa namanya, jadi bumerang buat sekolah kita ya. Karena pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi kan, ya namanya masyarakat, yang orang tua kan ada yang kritis, ada yang cerdas, ada yang tidak, ada yang memang dia apa artinya memperjuangkan anaknya, jangan sampai anaknya itu apa namanya berhasil, ada yang sukses. Biasanya gitu yang saya lakukan itu. Ini jadi memang itu yang harus kita pikir bersama. Tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin. Benar-benar harus teliti, membuat keputusan yang tepat, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan baik. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Karena tadi Bapak juga sudah memberikan jawaban, ada orang lain atau faktor-faktor apa yang bisa menjawab, itu langsung saya di pertanyaan terakhir ya Pak.
Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, Pak, mungkin apa pembelajaran yang bisa kita petik bersama, termasuk kami ini sebagai seorang calon guru penggerak yang mudah-mudahan bila Tuhan berkehendak kami telah menjadi pemimpin dapat seperti Bapak meneruskan suatu permasalahan dengan baik dengan cepat. Apa? Jadi yang perlu kita ambil hikmahnya gitu ya sebagai pemimpin, yang pasti di diri kita ini kan diberikan kepercayaan sebagai apakah itu sebagai guru, apakah itu kita miskin atau sebagai orang tua gitu ya. Jadi yang pasti kita artinya menyadari bahwa kita ini adalah pendidik itu tantangan luar biasa. Artinya tidak semua anak didik kita yang baik semua, pasti ada yang yang kurang lebihnya, tidak ada yang nakal, yang pastilah itu tantangan buat kita. Jadi dari situ nanti kita berpikiran bahwa pasti kita nyadari bahwa kita pendidik, adik kita harus menunggu hidup kita harus mendidik. Artinya jangan sampai seperti saya katakan tadi, ada dendam, ada sentimen, karena sudah yang namanya pendidikan artinya risiko kita artinya kan. Tapi ada juga yang artinya pendidik yang tidak menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab dia gitu kan. Iya. Jadi hatinya belum bisa siap untuk menjadi seorang pendidik gitu kan. Iya. Nah kalau saya ini kan istilahnya tadi sudah siap segala-galanya, risiko artinya kan siap, pasti kita tidak ada yang anak mewah terus. Ya kita yang terpanggil, makanya saya dalam anak-anak manggil anak itu manggil siswa itu bukan si A si B, saya panggil anak itu lebih dekat ya. Artinya ya seperti anak kita di rumah lah begitu lah istilahnya, dia melangkungnya lebih dekat. Aslinya gitu kan, ini kan sebagai panggil namanya gitu ya. Gitu. Atau saya menyapa pun juga demikian. Saya tidak juga di dalam kelas segala macam. Jadi rasa dekat antara seorang pendidik dan anak itu harus sekali. Tidak ada jarak, tidak ada jarak. Termasuk juga penghargaan terhadap siswa tersebut ya Pak. Baik ya Pak, saya kira dari apa yang kami tanyakan sudah terpenuhi. Ya Pak Heru, ada lagi pertanyaan saya kira. Mungkin cukup. Jadi ya Pak, jadi itu tadi wawancara yang bisa kami lakukan. Sekali lagi kami berterima kasih atas kesempatan Bapak sudah berbagi tentang bagaimana memutuskan suatu permasalahan secara efektif, kemudian juga dengan menggunakan etika yang baik begitu ya, dan juga istilahnya dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus merugikan pihak lain. Dan terlebih lagi tadi adalah hikmahnya kita sebagai seorang pemimpin apapun, baik sebagai kepala sekolah, guru, yang perlu kita sadari bahwa kita ini adalah seorang pendidik, seorang pengajar yang sangat dekat dan seharusnya lebih berpihak kepada siswa mereka hidupnya kelak sukses, dapat diterima dengan masyarakat terutama. Baik Pak, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga mohon maaf Pak apabila seandainya kami ini dalam menanyakan atau seolah-olah mengatur gitu ya Pak ya. Kami sekali lagi mohon maaf, tiada lain sebenarnya kami ini untuk pembelajaran sekaligus juga terang sebagai pengalaman kami bila kami juga harus menemukan masalah yang seperti itu, bagaimana tindakan kami ambil. Sekali lagi Bapak jadi terima kasih Pak ya. Aku gitu aja.